Shalom Bapak Ibu, Saudara. Sudah selesai kita pagi hari ini? Bukan kita, Saudara? Kurang, Saudara. Ini ada 1000 orang. Saudara suka kita? Firman Tuhan berkata, suka kita dalam Tuhan itulah kekuatan. The joy of the Lord is my strength. Tak. Dan bukan itu. Saudara, khotbah pertama saya 2014 ya. Saya berdoa Tuhan bukakan sesuatu buat kita semua, ya. Apapun yang tengah saudara, Bapak Ibu alami hari-hari ini, percaya Tuhan yang pimpin setiap kita agar kita semakin hari semakin serupa Dia. Amin. Saya mau buka dengan ini, saudara. Kalau bulan ini kita memperingati hari apa? Valentine Day. Valentine Day yang diplakati oleh Mr. Valentino katanya ya. Saudara boleh percaya, boleh tidak, ya. Saya tidak terlalu memusingkan hal itu. Kenapa? Karena setiap hari Tuhan beri buat kita mengasihi, amin. Setiap hari itu Tuhan beri untuk kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, ya. Kalau dunia punya cerita, kisah kasih yang terbesar adalah waktu Romeo memberikan hidupnya bagi Juliet, ya. Tapi firman Tuhan berkata, love story yang terbesar, mesti ikuti saja ya. Love story yang terbesar adalah waktu Yesus memberikan nyawanya buat kita. Amin. Yesus adalah pribadi yang taat, ya. Saya waktu ditanya mau khotbah apa ya dulu ya, saya ditanya tuh oleh departemen apa dari raya. Saya mikir kedagingan saya gini, saya ini pegang divisi BPN dan sakramen. Saya kalau suruh cerita tentang LSD itu cita-cita saya. Saya menghidupi itu ya. Jadi ya saya akan khotbah Februari lah, jadi ya bulan Februari. Siap aja ya. Apalagi yang minggu depan ada ulang tahun. Jangan lupa kuenya. Dari tahun nanti ya. Kue. Kalau benar nanti dapat kado dari ulang tahun. Ya internet aja. Tapi saya belajar apa yang Tuhan kasih waktu di kota Pak Putri itu. Iya benar saya ini. Saya bawa apa ya Tuhan? Saya bawa apa ya? Ini saya dapat satu kata. Gitu dari hati saya. Proses. Jadi saya mau taat sama seperti Tuhan Yesus taat, ya. Tuhan Yesus waktu datang ke dunia, ya, mengorbankan dirinya buat kita. Waktu dia mau kembali ke surga, dia bisa kembali begitu saja. Dan dengan ketuhanannya dia bisa kembali, ya. Tapi Bapa di surga bilang, kamu boleh kembali, tapi lewat apa? Salib. Itu harus kembali ke rumah bapaknya lewat salib, ya. Ada moto yang bagus ya katanya, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Amin. Amin. Gak enak ya hari ini khotbahnya, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Itu yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Jadi kisah kasih yang terbesar, love story yang terbesar bukan kisah kasih Romeo dan Juliet, tapi kisah kasih Tuhan Yesus yang tidak berdosa, dijadikan berdosa untuk manusia. Amin. Ya. Oleh karena itu kita bersyukur, ya. Kalau minggu depan kita ada momen peringatan itu, jangan itu yang dipelajari, tapi lebih dari itu pelajari Yesus yang sudah memberikan nyawanya. Saya hari ini mau share tentang apa? Proses. Proses menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ada yang ingat? Waktu lalu, minggu yang lalu cerita apa? 3 penyebab kegagalan kita menggenapi rencana Tuhan. Yang pertama, review ya. Tidak mau berubah, ya, berubah. Bukan berani jalan, berubah.
kemuliaan Allah dalam hidup kita. Saudara menikmati tadi pujian penyembahannya? Saya menikmati saudara. Saya percaya waktu kita menyembah Tuhan dengan hati kita, sungguh kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Amin. Ya. Semua berubah dari hidup kita. Nah, saya masuk ke apa yang kemudian proses ya, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari kita baca ayatnya Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 1 ya. Mana nih ayatnya? Sudah dapat semua? Sudah ada ya. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Siapa yang dikatakan di situ? Yang diciptakan? Yang diciptakan siapa? Aduh, suaranya mahal banget ya. Siapa yang diciptakan? Yakub, ya. Saudara tahu arti nama Yakub? Saya ditanya kemarin, Bapak itu tentang apa? Proses Yusuf dong, Kak. Yusuf sudah bagiannya Bapak Omen ya. Saya mau cerita tentang Yakub, saudara. Saya tunggu mengagumi dia karena proses Tuhan dalam hidupnya dia. Arti nama Yakub adalah penipu. Saudara penipu di sini? Penipu? Bukan ya, orang-orang baik-baik semua. Mari kita pulang. Semuanya diselesaikan. Tuhan yang menciptakan Yakub dan membentuk engkau hai Israel. Hari ini Tuhan mau berkata begini, proses hidup kita mau diubah dari Yakub menjadi Israel. Apa arti Israel? Prince of God, ya. Pangeran Allah. Ada terjemahan yang berkata Israel artinya champion. Tenang. Dia ada champion. Ya, waktu Dewi sudah istri sakti berpuluh-puluh tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Lagu wisuda itu diiringi dengan lagu dia ada champion. Saya pikir ini lagu apa ya? Ini lagu duniawi banget lagu ini ya. Sampai selesai ribuan orang di wisuda. Dia ada champion. Sampai bosan telinga saya. Saya pikir lama-lama saya belum tangkap sih ya kata-kata dia ada champion. My friend, gitu ya. Saya pikir ini my Lord. Saya pikir ini lagu ada Tuhan-Tuhannya di sini. Oh ternyata bukan. Pemenang ya. Kita semua pada dasarnya adalah seperti Yakub, penipu. Ya. Ada cerita ya, ini selingan sedikit. Saya pernah cerita dengan Bapak Wandi. Suatu hari ada staff saya di kantor tuh menerima telepon, saudara. Saya nggak tahu ini apa menerima telepon itu. Tiba-tiba dia nangis, nangis. Wah kita baru buka kantor dia sudah nangis. Begitu nangis, saya bingung. Begitu dia nangis, saya peluk dia. Ada apa enggak? Saya bilang gitu. Itu loh nempel, kesian dong, pendarahan. Nanti itu keponakannya, saudara. Kebetulan keponakannya ini seminggu, 2 hari yang kemarin itu sedang sakit dan memang punya masalah di saraf otaknya. Jadi dia tuh dulu pernah jatuh berkali-kali terus otaknya itu, sarafnya itu agak terganggu, jadi nggak boleh capek sedikit. Nah, hari itu, keponakan itu baru masuk hari pertama. Gitu. Terus waktu saya ini terima telepon, sedangkan dia takut kenapa? Saya jadi bingung aja nangis. Itu loh pendarahan kasihan. Dia sudah bayangannya macam-macam, keponakannya sudah macam-macam, bapaknya belum kita cerita. Kita, ayo kita ke rumah sakit. Saya juga panik ya waktu itu. Tapi Tuhan itu baik ya. Saya sudah di mobil, tapi saya kasih tangan loh. Itu kebodohan yang sangat luar biasa. Juga. Kamu betul antarin ini di rumah sakit keponakannya. Tapi kita belum nyampe rumah sakit, baru nyampe depan rumah. Di dalam mobil terus diterima telepon. Enggak, ini ternyata penipuan. Tertipu. Ada gitu ya. Ingat sedikit aja, pasti ingat ya. Waduh, dia ditipu ternyata, saudara. Ada 3 orang yang mengaku sebagai penipu. 1 gurunya, 1 dari gurunya anaknya, ponakan ini. 1 dari dokter ahli saraf terkenal di Kota Malang, disebutin namanya. 1 lagi, stafnya dokter, asistennya dokter. Baik, hebat ya. Dibilang ini keponakanmu apa?
9 juta waktu itu. Jadi waktu kita lagi mau ke rumah sakit, uangnya itu sudah ke ATM, digiring oleh si penipu. Ya, tapi Tuhan itu baik ya. Saya tahu orang ini orang yang baik, ya, dan tidak tertipu. Saya tahu ya. Waktu dia di depan ATM, penipu sudah bilang, cepetan, enggak punya waktu lagi. Ini butuh uang buat apa gitu ya? Transfusi darah atau apa? Dan kita, bentar kayak gitu. Saya lagi terima telepon, jadi hatinya tuh nggak enak waktu mau transfer. Pas dia mau transfer, baru dia mau ketik, telepon bunyi. Ibu dari si anak ini bilang, jangan ditransfer, itu menipu. Akhirnya bebaslah orang ini dari penipuan. Saya di sana tegas saya, tolong sama-sama. Waduh, saya pikir nih sesuatu yang nggak mungkin gitu ya, tertipu saudara ya. Yakub penipu. Saya percaya setiap kita mau dibentuk Tuhan. Jadi Israel itu panggilan Allah. Yakub diciptakan, ya, lalu dibentuk. Jadi setelah diciptakan pasti ada proses pembentukan. Jadi hari ini jangan minta Tuhan menyelesaikan setiap proses kita selesai, ya. Tapi minta Tuhan memberi kita kekuatan supaya proses pembentukan Tuhan berjalan dengan baik dan kita semakin serupa dengan Dia. Amin. Satu hari saya itu tanya sama Tuhan gini, Tuhan kenapa ya setiap kali saya selesai satu pergumulan dan saya nggak habis kenangan tuh datang lagi. Ketika Tuhan kok senang banget ya saya kasih saya tuh pergumulan. Berapa minggu saya cerita tuh ya di Komsel. Sampai akhirnya saya dapat ayat di Mazmur berapa itu ya? Yang berkata, orang yang takut akan Tuhan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Mazmur berapa itu ya? Mazmur berapa? Yang singa-singa muda merana kelamaran. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Sesuatu yang baik itu loh yang saya tuh remah. Gitu loh. Kenapa? Akhirnya Tuhan ngomong di hati saya gitu. Kenapa saya selalu memburuk? Kenapa aku selalu memberikan pergumulan untuk kamu? Karena aku tahu kamu pasti bisa melewatinya. Jadi waktu saya dapat rema itu saya bersyukur. Jadi proses pergumulan itu jadikan ke teman, ya. Jangan jadikan musuh. Ya. Lihat. Waktu kita diproses, kita pasti tidak suka, ya. Seorang yang mau jadi jenderal, pasti dia harus masuk apa? Akabri, ya. Benar ya? Ini yang suka ketentaraan, pasti dia harus masuk di sekolah akabrinya Tuhan. Diproses, dibentuk. Tapi ada yang takut. Kenapa kita takut? Karena kita mau berubah, benar? Ya. Makanya di ayat seterusnya dikatakan, janganlah engkau takut. Jangan takut. Fear not, ya. Ada lagunya. Fear not. For I make you, gitu ya. Jangan takut. Karena kalau Tuhan tahu, ketakutan itu adalah sesuatu yang selalu membayangi kita. Siang hari saya beraktivitas kerja, saya lagi keliling tuh. Lagi keliling keluar di kantor suami saya. Itu ternyata dahan naik ke sini ya. Kepala saya tuh gak di buku-buku, cuma itu gak terasa waktu itu. Waktu saya mau lihat gini, kamu saya bilang gini, kenapa kamu merah sekali kayak gitu loh. Kaget saya lihatin semua, merah semua loh. Sama seperti waktu kamu keracunan. Jadi, kamu sudah keracunan ikan yang saya beli. Luar biasa ya. Waktu saya bilang sama kamu bisa kayak gini, akhirnya saya ngalusin gitu ya. Tapi itu sudah lama, tahun lalu, sudah tutup buku. Terus waktu itu saya pikir kenapa saya di dalam mobil kok kemanasan, padahal ini kan AC mobil ini. Saya doa, hilang. Merahnya hilang semua pekerjaan hilang, terus kita beli itu. Degan ya. P3K. Jadi saya pulang ke rumah, beraktivitas lagi di toko, kemudian saya balik ke rumah. Saya iseng orangnya, itu yang saya makan itu yang menyebabkan saya begini. Dalam hati saya ya, dan saya nggak ngerti itu dari mana asalnya. Saya makan lagi saudara. Sore itu, jadi itu prosesnya sore pas Iwan datang saya nggak digoreng. Tapi kalau digoreng nggak apa-apa kali ya. Saya goreng yang banyak, saya pikir anak-anak saya pulang bisa makan benar.
Setelah Iwan pulang, saya masuk kamar mandi, saya basah seperti orang yang motor, saudara. Itu saya ngerti kok. Aliran darah itu dari bawah naik ke atas. Wah, di sini panas, pokoknya panas. Di kepala saya itu kayak di palu. Ya kan ya, kaget lah, saya mati, ya ampun. Dan aku mati, hari ini jadi orang, dia mati sendirian dan di kamar mandi. Tentu begitu kan paling banyak terjadi di kamar mandi ya katanya. Tuhan, saya lalu teriak, Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus, saya basaro, 1 menit saya basaro. Saya masuk ke kamar, saya lihat buka itu muera, ini saya merah, itu merah. Saya belum ngerti, ternyata benar itu yang berarti. Benar berarti, sudah, tak salah lagi kesimpulannya. Pertama, aku komitmennya saya nggak mungkin, itu nggak pernah kok bertahun-tahun kayak sekarang begini. Akhirnya saya percaya, saya buang itu semua. Belum saya buang sebenarnya, anak saya pulang. Sudah sampai ini datanya, anak saya pulang, dia lihat di meja. Ada tempat, saya bilang, jangan dimakan, itu beracun. Hanya dia, buang, saya bilang terbukti, buang. Saya buang, saudara, saya bilang, minta maaf ya Tuhan, minta ampun, saya sudah buang duit. Tapi saya belajar sesuatu dari itu. Ternyata itu kelamaan saya simpan di freezer. Mungkin dia terkontaminasi ya dengan hal-hal yang lain. Dan tidak boleh terlalu lama memang kan. Dari hal-hal yang saya baca, itu kalau tidak disimpan di dalam tempat yang baik, itu terkontaminasi dengan yang lain. Apalagi kalau terlalu lama. Jadi karena masa penyimpanan itu ada batasnya. Saya belajar sesuatu yang sangat berharga mulai dari ini. Tapi jangan lalu bahwa ini sedikit sampai yang belajar. Karena saya sudah belajar ya dari hal itu. Ya. Apa ya dari yang mau diciptakan? Sampai lupa gara-gara mau belajar ya. Diproses. Nah, saudara kita lihat ayatnya. Oh tadi cerita takut ya. Jadi kita takut. Kenapa kita takut diproses? Karena kita takut berubah. Takut ya. Perubahan itu membuat sesuatu yang banyak terjadi dalam hidup kita. Nah, makanya saya bilang jangan takut. Jangan takut katanya ya. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ya, ganti di situ namamu dengan nama kita. Ya. Tuhan menebus kita dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Tuhan tahu nama kita. Tahu? Tahu. Kenapa Tuhan tahu nama kita? Apakah dia buka daftar absen? Daftar absen ya, nama bumi aja banyak. Ya. Namanya sangat pasaran ya. Terus nama siapa lagi? Nama Lucia juga banyak loh. Ya. Nama Lucia itu ada sampai di ujung bumi mana tuh Santa Lucia. Buka peta, ada kecil. Saya bangga dengan nama itu ya. Nah, kenapa katanya aku telah memanggil kau dengan namamu? Kau ini kepunyaanku. Ya. Berharga kita. Dia menyebut nama kita. Karena kita ini kepunyaan Tuhan. Dia yang bentuk kita. Dia proses kita. Kemudian lihat ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai kau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ada apa di sini? Ada sungai, ada air dan ada api, benar? Air, ada sungai di dalamnya. Sungai itu mengandung banyak kehidupan, benar ya? Ada air. Dan ikan yang baik tahu bagaimana dia harus menentang arus, ya. Di sungai yang dalam kita harus berjuang menjadi orang yang menentang arus, bukan hanyut. Nah, banyak hal yang bisa menghanyutkan kita, ya. Kalau ikan yang hidup di dalamnya, dia tahu harus bagaimana bertahan. Dia menentang arus. Salah satunya contohnya ikan salmon, ya. Pernah baca ya? Kalau nggak salah dia hidup di sungai Amazon. Dia adalah ikan yang paling pintar. Dia hidup dengan menentang arus. Jadi kalau ikan yang lainnya itu mati, hanya ikan yang mati, yang hanyut, ya. Anak muda, hidupmu berharga. Amin. Kalau orang tuamu suruh engkau kuliah di sini, berarti Tuhan punya rencana. Engkau
kepunyaannya. Jangan hanyut, benar? Hanyut itu banyak hal, saudara. Hanyut oleh pergaulan, hanyut oleh pergaulan, ya. Pergaulan bukan hanya pergaulan muda-mudi, pergaulan orang-orang yang sudah dewasa yang membuat kita menjadi selingkuh, bisa, saudara, ya. Hanyut atau berjalan melalui api. Api berbicara tentang apa? Sesuatu yang panas yang membakar kita. Kemarahan, dendam, luka batin, itu api. Api dalam hidup kita yang membuat kita harus terus dibentuk oleh Tuhan. Saudara, satu hal saya percaya gini. Waktu kita menghadapi sesuatu dalam Tuhan, percayalah bahwa proses Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah berhenti. Ya, jangan saudara kira waktu saudara sudah diberkati dengan uang yang banyak, berarti saudara itu sudah berhenti dari proses Tuhan. Tentu, saudara. Ada banyak sisi dari manusia yang harus kita lihat. Ya, jadi bersukacita dan berbahagialah kalau proses Tuhan itu terus berjalan dalam hidup kita. Kalau proses itu berhenti, berarti kepala kehidupan berhenti juga dalam hidup kita. Ya, kalau kita mengalami sesuatu belum tentu karena dosa, tapi mungkin ada sesuatu dari dalam yang di Tuhan proses belum selesai. Setiap kita belum selesai. Saya punya salib saya sendiri. Tuhan harus selesaikan. Setiap kali saya mengalami sesuatu Tuhan harus selesaikan. Tuhan harus bongkar, ya. Dan saya percaya gereja ini juga Tuhan mau bongkar terus. Supaya apa? Supaya waktu kita mengembang ke kanan ataupun kiri, ada banyak hal yang Tuhan sudah proses dan Tuhan buang. Amin. Jadi kita bisa berkembang, ya. Api, nyala api tidak akan membakar. Jadi kalau ada luka batin, sakit hati, dendam dibuang, ya. Tidak bisa mengampuni. Semalam saya cerita sama kamu. Pernah dengar cerita pendeta sama tukang parkir? Ada cerita pendeta sama tukang parkir, ya. Pendeta ini diundang pelayanan Natal ke gereja dengan semangat, dia bawa mobilnya. Terus waktu dia masuk ke pelataran gereja, dia lihat tempat parkir penuh, ya. Soalnya tidak ada tulisan parkir ini khusus buat mobil pendeta, nggak ada. Semua milik bersama. Waktu dia mau parkir dia bingung, waduh nggak ada tempat parkir penuh. Terus dia jadi ujung sana tukang parkir printin dia, print ini pak ini kan tukang parkir biasanya ngarahin gitu, ya, ngikutin aja. Saudara, satu pelajaran yang sangat baik bagi Pak Amos, ya, dia bilang kalau kita mau nyetir mobil taat aja sama tukang parkir. Kalau taat sama dia nggak terjadi apa-apa. Bener ya yang bawa mobil. Jadi tukang parkir itu sini pak diarahkan. Dia masuk terus bilang kiri kanan tukang parkir gitu, ya. Itu biasa tukang parkir, ya. Kiri kanan kayak gitu. Diikuti oleh dia terus parkir tukang parkir bilang ini balas pak balas. Terus waktu dia lagi ngikutin instruksi itu duk bunyi di belakang mobilnya nabrak bentuk mobil orang lain. Tukang parkir marah, bukan pendeta yang marah, tukang parkir marah. Gimana sih kok dia bilang balas pak. Terus pendeta bilang gini, saya ini pendeta pak, saya diajar tidak boleh membalas yang ada di orang bumi dan mengasihi. Tukang parkir geleng-geleng kepala. Jadi kalau ada dendam tidak boleh membalas. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Supaya proses pembentukannya sempurna. Amin. Amin, ya. Terus. Ini masih belum, ya. Nah, katanya gini. Seorang jenderal masih dihasilkan lewat akabri. Jadi ada polanya. Waktu itu Tuhan memproses Yakub menjadi Israel. Dia melewati air dan api. Terus lanjut. Air dan api waktu saya bahas sama-sama, ya. Ayat 4 dikatakan gini, saya lompat, ya, ayat 4. Ayat 3, ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, bukan Allah Yakub, ya, di sini, ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang membentuk engkau, Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Tuhan memperkenal dirinya kepada Yakub, ya. Tuhan memperkenalkan dirinya dalam kerendahan hati dia memasukkan diri, dia memperkenalkan dirinya. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Aku Tuhan Allahmu. Dia kayak menguatkan kita, ya. Waktu kita ada dalam proses itu Tuhan berkata, aku Tuhan Allahmu, ya. Yang menciptakan engkau, yang Maha Kudus, ya. Saya lompat di ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau.
merasa bahwa saudara berharga di mata Tuhan hari-hari ini? Amin. Berharga saudara. Pengemis di jalan itu pun berharga karena dia ciptaan Tuhan. Ya. Suatu hari saya pernah ceritakan di sini ya, saya hampir memecat seseorang karena kelakuan yang kurang baik. Tapi di hati saya Tuhan berkata gini, Lucia, orang ini berharga di mataku. Saya ketemplak ya. Akhirnya nggak jadi saya pecat saudara. Saya doakan. Kita berharga, ya. Kita berharga. Katanya gini, waktu malaikat jatuh, Tuhan buang. Lucifer jatuh, Tuhan buang, benar ya? Baca di Yesaya berapa itu ya? Tapi waktu manusia jatuh, Bapa di surga menangis. Kenapa? Karena kita berharga. Kita ciptaannya. Tuhan proses kita supaya kita berharga di mata Dia, semakin berharga. Ya. Di ayat berapa lagi ini dikatakan? Ayat 7 ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku. Siapa ini? Semua orang itu termasuk kita? Semua orang disebutkan dengan namaku. Yakku ciptakan. Ayat 1 dikatakan diciptakan. Ini dikatakan diciptakan nanti ya. Artinya apa? Tuhan belum selesai untuk proses dan bentuk kita, ya. Sudah sering ya dikasih ilustrasi orang buat apa tuh bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu waktu diproses nggak cuma sekali, benar? Itu tadi ada gambarnya nggak ya? Belum ya? Ada cerita Pamosa itu ya. Tangan-tangan yang sudah keriput, ya. Belum selesai satu kali itu diputer, nggak diputer pakai lagu ghost enggak ya? Tahu semua ya? Lagu Jawa Pahala. Diciptakan dibentuk ya. Saya pernah dapat apa ya simulasi permainan ini satu hari dibawain kendi, kita dibawain kendi terus kendi itu dipecah. Pak, semua kendi dipecahkan. Terus semua kelompok dapat tugas untuk apa? Membuat kendi itu utuh kembali. Bisa utuh nggak? Bisa. Dibentuk lagi dengan sabar, dirangkai lagi seperti puzzle ya, dicari pecahan-pecahannya. Kemudian dibakar lagi sehingga menjadi indah. Sama seperti emas ya, dimurnikan terus sehingga proses itu sempurna ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Saudara tahu ayat ini mempunyai arti gini, waktu Tuhan menciptakan kita ya, untuk kemuliaanku ya, artinya kita memberikan image Allah dalam bumi ini. Kenapa merek Pepsi Cola memakai bintang apa tuh ya, Michael Jackson, benar? Untuk jadi modelnya. Karena Michael Jackson apa tuh? Popstar yang terkenal ya. Jadi waktu orang kalau mau minum Pepsi Cola, ingat Michael Jackson, dia merasa seperti mama bintang yang besar. Benarnya ya? Benar ya? Ada semua sini ya. Saya pernah mau ya, Michael Jackson itu bintangnya Pepsi Cola. Walaupun udah almarhum gelarnya. Nah, kalau bintangnya siapa ya? Sorry ya, saya pakai model. Kalau bintangnya Darwin, bintang orang nggak minum Pepsi Cola. Ya kan? Pakai modelnya Michael Jackson. Itu untuk apa? Buat image. Pepsi Cola modelnya Michael Jackson. Terus kalau saudara perhatikan apa ya? Merek-merek rokok, sorry ya. Ini tidak ada yang beli rokok. Ban mobil ya. Ban mobil bintangnya sama. Perempuan yang pakai baju belum selesai. Benar ya? Itu pakaian wanita miskin itu loh. Duduk di atas ban. Kayaknya apa ya? Kata-kata apa sih yang lain keren sekarang? Bukan apa sih ya? Yang cewek siapa? Ayu Ting Ting ya. Merek ban, modelnya Ayu Ting Ting duduk di atas ban. Apa hubungannya Ayu Ting Ting sama ban coba? Nggak ada kan? Tapi apa yang mau ditampilkan? Image. Ya. Lewat apa? Media, benar? Media yang menghadirkan image itu, gitu loh. Nah, ayat ini
berkata, semua orang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Waktu kita lahir baru, kehidupan itu dimulai. Nama kita disebut, nama kita ini nama baru. Jadi waktu nanti langit baru, bumi baru, nama kita ini berubah. Tuhan yang kasih, ya. Tuhan yang kasih. Waktu Tapanir, nama baptisnya siapa? Panir? Nama baptisnya siapa? Silvanus. Silvanus. Ternyata Silvanus ada di Alkitab, loh. Namanya Silvanus Amir Terang Bawono. Ya. Ada nama di situ, ya. Waktu kita lahir baru, kita punya nama baru. Kehidupan dimulai waktu kita lahir baru. Maaf ya, berapa tahun saudara kenal Tuhan? 30 tahun? Atau dari lahir sudah kerucut langsung katanya kamu, gunting pusar langsung dengan menginjil waktu rumah lain? Enggak, kehidupan dimulai waktu kita mengalami kelahiran baru. Dimeteraikan oleh roh. Kalau kita bisnis, transaksi, ada meterai, sistem di atas putih, benar? Perjanjian. Waktu kita lahir baru, kita dimeteraikan oleh roh. Transaksinya itu roh, benar? Dan itu kekal, ya. Namaku yang diciptakan untuk kemuliaanku, kayak bintang tadi, ya. Bintang itu, bas, sama cewek cantik itu untuk image, untuk kemuliaanku. Kita adalah iklannya Tuhan, benar? Tuhan yang tidak kelihatan, yang kelihatan kita. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, ya. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dibentuk lagi kan? Mana ayatnya tadi? Dibentuk lagi dan kujadikan, ya. Luar biasa bukan? Ini masih panjang loh. Saya sampai jam berapa? Masih panjang ini, ya. Boleh goyang-goyang, ya. Jadi kita berharga. Coba tengok kiri kanannya. Tengok, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Tunjuk hidungnya. Bilang ini, jelek-jelek aku ini berharga. Enggak jelek ya. Cakep, amin. Amin. Saudara masih bergerak? Saudara masih sama dengan saya? Are you still with me? Are you still with me? Iya, saya. Yang kubentuk dan kujadikan. Nah, sekarang mari kita lihat prosesnya Tuhan buat Yakub. Tadi kan baru cerita, ya. Apa beda Yakub sama Laban? Saudara tahu ceritanya Yakub sama Laban? Laban lagi. Esau, saudaranya, saudara kembarnya. Yakub itu begitu punya hati yang berkorban-korban untuk dipakai Tuhan. Benar ya? Dia merindukan berkat dari bapaknya itu loh. Hak ketulungannya itu sampai dia minta sama kakaknya. Dia punya hati akan Tuhan. Dia punya kerinduan dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Dia Dia sangat menginginkan itu. Apakah saudara merindukan masalahnya rohani terjadi? Esau, bedanya itu apa? Mana ya? Esau atau tuh? Esau itu tidak menghargai hak ketulungan. Buat dia hak ketulungan itu apa sih? Sebentar lagi juga mati, gitu kan? Tapi Yakub, walaupun dia dapatnya dengan nipu, dia dapat hak ketulungan, berkat hak ketulungan atas dia. Nipu loh saudara-saudara kalau baca Alkitab ya. Masih di sini malam. 80% dalam Alkitab ini adalah proses dan manusia yang bermasalah, ya. Saudara kalau baca dengan teliti ada banyak penipuan, ada kebohongan itu di sana. Tapi kita bukan belajar di situnya, yang kita belajar hikmat di balik itu semua, ya. Nah, Esau tidak menghargai hak ketulungan, ya. Dia tidak menghargai hak ketulungan. Tapi kalau Yakub dia punya hati mau dipakai Tuhan. Bayangkan Musa, ya. Musa waktu mau Tuhan suruh bawa keluar bangsa Israel dari Mesir, Musa gimana? Jangan pakai baju Tuhan, pakai orang lain aja. Terus kan di sini ya, aku ini aja. Sampai saudara baca ayat itu, Tuhan marah, bener ya Pak Ahmad ya? Tuhan marah loh. Sampai untuk meyakinkan Musa itu Tuhan marah sampai akhirnya Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Apakah waktu itu Musa sambil jalan nyanyi nanti, ya.
Kita mau keluar dari Mesir, enggak, saudara. Jalan keluar dari Mesir, apakah dengan gampang? Enggak. Di depan apa? Laut, lautan. Di belakang apa? Tentara Mesir yang mengejar, benar ya, tentara Firaun. Terus Musa di sana. Ya. Tuhan bilang ini, apa yang ada padamu dipakai, ya. Waktu Tuhan membuat tulah di Mesir, pakai apa? Tongkat, ya. Tongkat air jadi darah, air sungainya udah di darah. Ada tulah-tulah yang lain, ada katak, ada belalang, macam. Waktu Musa mau keluar dari menyeberang laut itu, di belakang tentara Firaun, apa yang keluar dulu? Musa ganti tongkat, guys. Tongkatnya yang berlapis emas, biar lautnya terbelah dahsyat, gitu ya. Enggak, tongkat yang sama. Tongkat jelek. Tongkat itu jelek, ya. Tongkat itu bicara tentang penyerahan, ya. Esau tidak melakukan itu. Esau menganggap satu sulungan itu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi Yakub melakukan itu, ya. Nah, mari kita lihat proses Tuhan buat Yakub. Ya. Untuk diproses, ya, yang pertama saya tulis di sini kan ada di jangan nipu Tuhan. Hari ini apapun keberadaan kita, siapapun kita, apapun status kita, jangan nipu Tuhan. Amin. Mari terbuka di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kita, bagaimana keberadaan kita, jangan tipu, ya. Jangan sampai nanti Tuhan tertipu. Dan saya percaya Tuhan tidak akan tertipu, ya. Terus yang kedua, jangan mencoba menolong Tuhan, ya. Kadang-kadang kita ini nggak ngerti bahwa Tuhan itu maunya apa. Yang penting apa? Taat. Ada seorang Tuhan berkata gini, ada banyak hal di dunia ini merupakan misteri yang kita tidak bisa mengerti. Benar? Ada beberapa hal, ya. Hidup ini misteri, benar? Apa tuh? Misteri ilahi, ya. Ada banyak hal yang kita nggak tahu, bukan hari laso, ya. Ada beberapa katanya saya dengar, ya. Pertama, ada begitu banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Benar, Pak Amir? Pak Amir nih sering ngomong gini, saya merenungkan firman apa? Ada hal yang saya tidak bisa jawab dan memang tidak menemukan jawabannya, ya. Terus ada segala sesuatu di dunia ini yang tidak bisa kita jelaskan. Benar? Ada hal, ya. Ada banyak hal yang kita tidak bisa jelaskan karena kita manusia, benar? Terus ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita kontrol. Saudara bisa kontrol lajunya pesawat di atas. Dalam nama Yesus, hai Garuda Airlines, tolong berhenti. Bisa? Kalau bisa saya mau dulu nanti. Hanya Yosua, ya, yang bisa menghentikan matahari di atas, ya. Ada banyak hal di dunia ini nggak bisa kita kontrol. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita apa, ya? Di luar estimasi kita, ya. Kenapa? Karena kita masih manusia, kita bukan Tuhan, ya. Karena itulah yang harus dibentuk Tuhan. Jadi ada banyak hal yang kita nggak bisa mengerti, tapi yang penting kita taat. Waktu Tuhan itu taat, meninggalkan kemuliaan, mati di kayu salib, kita ditebus. Kita orang berdosa, bukan karena kita berbuat dosa, tapi karena kita manusia berdosa. Anak kecil yang lahir itu sudah berdosa, ya. Karena itu Tuhan proses kita. Lihat Yakub, ya. Tuhan proses Yakub, ya. Lewat apa? Persekutuan. Ingat dari tadi Kejadian 32 waktu Yakub bergumul dengan Tuhan di mana? Di sungai Yabok. Jadi ceritanya Yakub itu lucu, ya. Yakub itu arti namanya penipu. Jadi waktu dia sudah menipu bapaknya, berkat kesulungan dia dapat, dia kabur, benar? Ibunya bilang ini saya ini lucu juga, ya. Ibu bilang, kamu kabur. Kamu masih punya paman yang namanya Laban, di mana sana? Pergi, dia kabur, ya. Waktu dia kabur, dia ketemu sama Laban. Disitulah proses Tuhan buat Yakub mulai. Di situ Yakub masuk di Akabri. Yakub artinya penipu. Laban jenderalnya penipu. Benar saudara baca ini. Jadi antara Yakub dengan Laban itu terjadi tipu menipu, benar? Tipu menipu, saudara baca deh, seru cerita ini. Tipu menipu. Tapi Yakub itu cerdik kalau saya bilang. Laban tipu dia.
dijadikan gembala. Dia bekerja sebagai upahannya Laban. Dimanfaatkan ya. Sampai kan akhirnya di belakang itu Yakub kan hitung-hitungan sama Laban. 20 tahun aku kerja sama kamu. 10 kali kamu tidak bayar upahku. Terus kamu tipu aku suka sama Rahel. Kamu kasih aku Lea. 7 tahun, 14 tahun dia harus dapatkan istrinya Laban yang dia sangat kasihi namanya Rahel. Ya. 7 tahun dia dapatkan di sana kan mungkin bilang dulu ya, kan kemah-kemah kali ya. Waktu buka kerudung, bukan Rahel, ternyata yang keluar Lea. Aduh, dia kecewa. Kerja lagi kata Laban 7 tahun, kerja lagi 7 tahun untuk dapatkan Rahel. Luar biasa ya, tipu-menipu terjadi. Sampai akhirnya setelah selesai semua mereka punya anak. Yakub ngomong sama Laban gini. Dia jadi kepingin berdamai dengan saudaranya Esau. Aku harus keluar dari tempat ini. Aku kerja sama kamu 20 tahun. Harta bendaku mana? Maksudnya mana harta kekayaanku? Aku minta. Dia hitung-hitungan mulai sama Laban. Laban bilang ini, gak apa-apa. Dia hitung aja. Cerdik dia. Jadi nih, saya baca tuh semalam saya tuh, aduh lucu sekali ya ini. Apa yang Yakub lakukan? Dia memisahkan kambing dombanya Laban. Pintar loh saudara ya. Dipisahkan. Kenapa dia bisa? Dia pisahkan ya. Domba yang berbintik-bintik, berbulu-bulu, bertoto-toto istilahnya ya, bertutul-tutul. Dan sama sekali Laban dari kasih jatah. Jadi semuanya itu akhirnya beranak. Semua punyanya dia kan dia menjadi punya dia. Oke, kalau yang keluar, domba yang keluar, kambing yang keluar semua bertutul-tutul punya aku. Benar ya kalau saya nggak salah menafsirkannya. Kenapa dia bisa seperti itu? Dia pintar saudara. Dia mengerti ilmu genetika. Hebat saudara. Itu ilmu biologi yang dulu kita pelajari. Dia mengawinkan binatang itu dia tahu. Kenapa dia tahu seperti itu? Kan pengalaman dia sebagai gembala bertahun-tahun. Ada brothersnya di sana. Jadi dia pintar. Saudara ternyata, saya baca yang kemarin tuh. Akhirnya caranya Yakub itu menghasilkan satu hukum dalam dunia biologi. Namanya hukum Mendel. Bukan Mendel. Mendel, karena yang menciptakan itu namanya Johann Mendel, ilmu genetika. Jadi mengawinkan apa ya, kalau di ilmu biologi kita tahu kromosom X, kromosom Y, seperti itu kira-kira. Pintar ya Yakub saat itu. Itu ilmu biologi yang pertama mungkin di pertanyaan sejarah Alkitab, mungkin saya nggak tahu. Akhirnya dia dapat semua kekayaannya, ternak-ternaknya, anak istrinya dia bawa pulang. Dia melewati proses Tuhan waktu dia bertemu dengan Tuhan di Sungai Yabok, daerah persekutuan. Nah, waktu dia ketemu, ini Yakub ketemu Laban, itu menipu ya. Akhirnya dia ketemu malaikat Tuhan di Sungai Yabok. Saya senang kisahnya saudara. Kalau saudara belum pernah mengalami pengalaman ini, saya berdoa semoga saudara mengalami ini setelah pulang dari sini ya. Pulang dari sini baca lagi Kejadian 3 ayat 20 sampai selesai. Bagaimana Yakub bergumul sama Tuhan, dia ketemu ya. Dia sangat kelelahan, waktu dikejar Laban, dia kelelahan, dia bertemu Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan. Terus dasar Yakub ya, dia nggak rugi ya. Dia bilang, aku tidak akan membiarkan engkau pergi dari sini sebelum engkau memberkati aku. Benar ya, ceritanya gitu ya, nggak rugi, ini mau cuan terus ya. Namanya aku penipu. Padahal lagi bergumul tuh. Dan Tuhan bilang ini, siapa namamu? Apakah Tuhan nggak tahu kalau namanya Yakub? Oke. Terus Yakub bilang gini, apa Tuhan bilang? Mulai hari ini engkau tidak akan disebutkan Yakub tetapi Israel. Apa? Mungkin kita hari ini lagi diproses dari Yakub jadi Israel. Dia harus mengalami persekutuan, pergumulan dengan Tuhan di sungai itu. Dan dia menang, itu dikatakan terus ya. Makanya katanya champion. Dia menang. Jadi ada penyelesaiannya sehingga Allah memperbarui janjinya. Ya. Yakub itu mau yang ketiga dari bangsa Israel, benar? Setelah Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Allah memperbarui janjinya yang sudah dia teguhkan dari Abraham kepada Ishak turun kepada Yakub. Setelah Yakub mengalami proses menjadi Israel, pangerannya Tuhan. Apa tandanya waktu itu, waktu Tuhan proses? Angka pahannya dipatahkan. Itu prosesnya. Saya tuh nggak ngerti loh kemarin, kenapa ya tahu? Minum dulu ya. Tangkap
dia benar. Apakah di sini dipatahkan oleh Tuhan? Artinya apa? Maka paha ini tentang apa? Bertumpu. Ya. Kalau ini dipatahkan, apakah kita berdiri bagus? Tidak bisa. Artinya apa? Tuhan lagi mengajar ya aku, bahwa yang diandalkan hanya Tuhan, bukan kekuatannya. Amin. Harus dipatahkan ya, harus diprotes supaya apa? Tempat bertumpu kita, tempat bersandar kita bukan manusia tapi Tuhan. Pak Sutri yang sudah berkeluarga, siapa tempat sandaranmu? Suamimu? Istrimu? Waktu kita mengucapkan janji, ya, di hadapan Tuhan, keluarga dan jemaat, ya. Aku mengambil kau dan buka bla 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 bla. Apakah saat itu, saya tanya Pak Amin, waktu itu kau menyerahkan sungguh-sungguh hidupmu, mempercayai sungguh-sungguh hidupmu kepada istrimu? Suami-suami bisa jawab? Mempercayakan sungguh-sungguh? Jangan jawab tidak ya. Nanti ada kehebohan di sana, di belakang sana. Pasti saudara menjawab iya, benar? Suami-suami? Kami waktu ngucapin jadi nikah nangis, Bombay? Sampai nangis, kamu tuh nangis loh. Karena saat itu waktu jadi diucapkan ya, itu kita mempercayai hidup kita sungguh